Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizwan Muhammad. Saya akan menjelaskan terkait pemikiran politik Madilog dan Malaka menuju kemerdekaan Indonesia. Malaka juga menjadi salah satu tokoh penting dalam merumuskan gagasan kemerdekaan Indonesia. Karya Narda Republik menuju Republik Indonesia menjadi suluh awal dari satu konsepsi Tan Malaka untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang sejati. Konsep ini telah disusunnya pada tahun 1925, jauh dari hari sebelum Indonesia merdeka atau sebelum Soekarno menulis Indonesia Membuka tahun 1932 tentang arti penting kemerdekaan bagi bangsa Indonesia atau kata dengan ke arah Indonesia merdeka tahun 1930 sebagai suatu konsepsi menuju kemerdekaan Indonesia. Dalam buku ini ia menuliskan pemrograman untuk mencapai atau berdirinya Republik Indonesia yang menyangkut berbagai bidang sistem politik, ekonomi, sosial, pendidikan, bukan bahkan militer. Kesemuanya disusun berdasarkan realitas objektif, yaitu keadaan rakyat Indonesia yang semakin tertindas dan menderita akibat penjajahan kaum kolonial. Artinya konsepsi tersebut bukanlah berdasar pada ide atau alam pikirnya semata, tapi berdasarkan pada materi ataupun kenyataan objektif. Nah, pandangan Tan Malaka atas revolusi mengacu pada perkembangan revolusi yang terjadi di Uni Soviet di bawah kepelopongan Partai Bolshevik saat itu. Secara sintaksis, kata pemikiran merupakan pengembangan dari sumber kata pikiran dan berpikir. Makna kata tentang pikiran itu sendiri adalah berarti ide atau gagasan, sementara makna kata berpikir pada dasarnya adalah merupakan suatu proses kerja dalam melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan. Sementara makna atau kata berpikir pada dasarnya adalah merupakan suatu proses kerja dalam melahirkan ide-ide atau gagasan dalam tinjauan yang lebih terperinci. Mat Nasir menjelaskan bahwa proses berpikir adalah suatu refleksi yang teratur dan hati-hati. Proses berpikir lahir didasari suatu rasa sanksi atau suatu yang dan keinginan untuk memperoleh suatu ketentuan yang kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang khas. Semua perbuatan manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh pikiran. Hakikat proses belajar didasarikan dapat disajikan sebagai berikut. Otak mampu menangkap rangsangan stimulus lingkungan melalui proses interaksi. Syarat otak bekerja mencatat dan menseleksi ciri-ciri lingkungan atau pengalaman, kemudian menyimpan memori jangka pendek dan memori kode-kode bahasa terhadap ciri-ciri lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Jika pengetahuan itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, maka syarat otak mencari dan memanggilnya untuk membangkitkan tanggapan terhadap masalah tersebut. Berpikir secara linear mempunyai dua kriteria. Yang pertama yaitu ada unsur logis di dalamnya, yang kedua ada unsur analitis di dalamnya. Ciri pertama dari berpikir adalah adanya sebuah unsur logis di dalamnya. Tiap bentuk berpikir mempunyai logika tersendiri. Dengan kata lain, berpikir secara nalar sama artinya dengan berpikir secara logis. Perlu dijelaskan bahwa berpikir secara logis mempunyai konotasi jamak dan bukan konotasi tunggal. Karena itu suatu kegiatan berpikir dapat saja logis menurut logika lain. Tahun kelahiran Tan Malaka masih misterius dan masih terdapat beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Tan lahir pada tahun 1897 atau sebagian menyatakan pada tahun 1896. Sedangkan menurut Harry Poissy, Tan lahir pada tanggal 14 Oktober 1997. Perbedaan tanggal lahir tersebut sering dialami orang waktu itu, karena pada umumnya mereka tidak mencatatkan, bahkan mengingat tanggal berapa dilahirkannya. Sehingga penentuan tahun seringkali didasarkan pada kisaran. Tan Malaka berasal dari keluarga Muslim yang taat. Ia lahir di Padang Gading, Suliki, Sumatera Barat, dari Rasat Caniago dan Rangkayosina, dan memiliki adik yang bernama Komarut. Nama asli Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim, sedangkan gelarnya adalah Datuk Tan Malaka. Nama gelarnya ini kemudian yang lebih populer dibandingkan nama aslinya. Dilihat dari pemikirannya, ia terlihat lebih dekat dengan pemikiran pembaruan Islam yang populer di wilayah Sumatera Barat. Waktu itu daripada pemikiran tradisionalisme. Masa sudah revolusi Bolshevik berpengaruh pada arah pemikiran Tan Malaka selanjutnya.
Ia mulai membaca berbagai buku yang ditulis oleh Marx, Engels, Lenin. Selain ketiga pemikiran tersebut, ia juga dipengaruhi oleh tokoh eksistensialisme waktu itu, Nietzsche, terutama terkait dengan pemikiran Apollonian dan Dionysian. Pemikiran tersebut pada intinya menyatakan bahwa seorang pahlawan selalu muncul dipengaruhi oleh dua sikap sekaligus, yaitu Apollonian, terstruktur, terkontrol, perencanaan, dan logis, dan seterusnya, dan Dionysian, yang liar dan tidak beraturan, tapi muncul dan dekat dengan pengalaman seharian. Aktivitasnya di kanton, ia banyak menulis, baik buku, jurnal, serta berbagai tulisan lainnya yang menerbitkan majalah di Leon. Salah satu tulisan dari Tan Malaka di tahun ini adalah Narni Republic of Indonesia. Buku ini berisi tentang arahan umum pembangunan negara Indonesia beserta program-program pekerjaannya, termasuk di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Buku ini tulis berdasarkan respon Tan Malaka terhadap kondisi melemahnya PKI akibat tekanan dari Belanda. Buku ini sendiri bercerita tentang ramalan terjadinya krisis yang melanda Eropa, termasuk Belanda dan Hindia Timur. Indonesia belum punya kesempatan untuk melakukan revolusi. Menurutnya, jika situasinya terjadi, maka Amerika Serikat dan Jepang akan memaksakan bangsa-bangsa ini dengan kekuatan pemaksa. Kehidupan Tan Malaka di kanton sampai pada tahun 1925 dan berpindah lagi ke Manila dan Filipina. Struktur dan esensi Madilog. Bab 2 memaparkan bagaimana kelahiran logika dan dialektika sains sebagai hasil pertentangan kubu filsafat idealis dan materialis. Telah memodifikasi rasionalisasi filsafat berpikir dalam menginvestigasi hakikat awal terdalam dan segala sesuatu yang ada di dunia. Pokok bahasan tentang materialisme dijabarkan melalui paparan materi sains sebagai sarana untuk keluar dari lingkungan logika mistika. Yang dimaksud dengan logika mistika dalam hal ini adalah logik sebuah cara berpikir yang mengutamakan kepercayaan atas kemampuan individu, roh atau benda yang dalamnya mengandung kekuatan supranatural untuk merubah makrokosmos dan mikrokosmos. Dengan sains, setiap perubahan dalam keduanya dapat diamati, dianalisa, dan diuji. Keempirisannya, di mana menuntut kreativitas manusia untuk bereksplorasi sedalam-dalamnya, sampai dengan batas jangkauan terjauh sains. Penjelasan mengenai dialektika dan logika dibahas dalam bab 5 dan 6. Bab ke-7 berisi tentang bagaimana kristalisasi elemen pembentuk madilog meleburkan dirinya dalam memandang persoalan-persoalan ontologis yang selalu menjadi kajian perdebatan dalam kehidupan umat manusia. Pada akhirnya madilog tutup dengan satu bab sisa, bab 8, yang lebih menitik beratkan pada outcome utopia. Keadaan masyarakat Indonesia yang bermadilog di masa mendatang. Materialisme sebenarnya berarti pandangan yang menyatakan bahwa yang ada hanyalah materi dan segala apa yang ada mesti berasal dari materi. Menurut materialisme, semula tidak ada roh dan tentu tidak ada Allah. Itulah memang anggapan filosofis paling dasar Marxisme-Leninisme. Lawan materialisme adalah metafisika dan spiritualisme yang mengakui adanya dimensi rohani, yaitu merupakan produk materi. Dialektika adalah cara berpikir berlainan, cara berpikir timbal balik. Perjuangan Tan Malaka menuju kemerdekaan. Keprogresifan perjuangan Tan Malaka ini pada hakikatnya memiliki dua pesan perjuangan yang ditempuhnya. Pertama, perjuangan seorang intelektual praksis, di mana wilayah pemikiran Tan Malaka yang tertuang dalam madilog bertemu dalam medan operasinya dalam wilayah bangsanya sendiri, dan bukan wilayah negara lain yang selama ini Tan Malaka pernah terlibat dalamnya dengan berbagai macam nama samaran. Dalam konteks perjuangan, Tan Malaka membuktikan dirinya bukan seorang intelektualis salon dan yang hanya sebatas mencari solusi permasalahan secara ilmiah hanya dalam lingkungan kebesaran dan keindahan ruang kerja saja. Kedua, identitas budaya Minangkabau yang tercermin dalam cara berpikir dialektis dengan pola alwe patuik, segala sesuatu yang berproses sesuai dengan tempat dan aturan logis. Telah membawa Tan Malaka menemukan sebuah budaya yang sama dalam cara berpikir, meskipun pada ranah beberapa ketika dia tiba pertama kali di Nederland Belanda untuk tugas belajar. Keduanya dipertemukan dalam satu peristiwa bersejarah tentang kekalahan
Rancangan Ekonomi Sosialis dan Negara Merdeka. Dalam brosurnya yang berjudul Rencana Ekonomi, Tan Malaka mengatakan bahwa ekonomi sosialis merupakan rencana ekonomi yang dapat menolong rakyat murba Indonesia keluar dari cengkraman kekuatan ekonomi kapitalis. Dengan demikian, menurut Tan Malaka, usaha mendirikan perekonomian Indonesia adalah melalui keterlibatan watak rakyat Indonesia sendiri. Artinya, kaum buruh, petani, dan pedagang Indonesia harus terlibat secara nyata dan penuh dalam perencanaan dan pengelolaan produksi, distribusi, serta pertukaran barang. Negara merdeka. Cita-cita Tan Malaka dalam mewujudkan Indonesia merdeka tidak dapat dipisahkan dari karya Madilognya. Menurut Tan Malaka merupakan sebuah upaya melawan cara berpikir kuno, penuh mistik, dan yang masih dominan dengan takhayul-takhayul. Madilog merupakan kerangka berpikir yang timbul berdasarkan kenyataan real. Karena itu dapat dikatakan bahwa Madilog adalah jalan baru menuju pemikiran yang rasional untuk menggantikan pemikiran-pemikiran timur yang masih kuno. Dengan kata lain, Madilog merupakan sebuah konsep tentang cara atau pola berpikir baru yang patut dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia untuk merdeka dan memperbarui serta membangun dirinya. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada jurusan ilmu politik, dan teman-teman akan mempelajari banyak hal dalam ilmu politik, bagaimana sebuah kekuasaan dan pemerintahan bekerja. Silahkan teman-teman lihat link di bawah ini untuk bergabung bersama kami. Jangan lupa bergabung ya teman-teman sekalian.